Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Pada edisi kali ini, saya akan memberikan sesuatu yang sangat berbeda dengan edisi sebelumnya, yaitu topik saya kali ini adalah bagaimana cara supaya Anda menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih berkarakter, lebih kuat, dan di dalam menghadapi ujian, cobaan maupun rintangan. Salah satunya adalah bagaimana memprogram mindset Anda, supaya di dalam mindset Anda bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, salah satu rahasia orang-orang sukses adalah mereka memiliki mindset yang sangat berbeda dengan orang rata-rata. Dan Anda tahu bagaimana cara memprogram mindset yang benar? Salah satunya adalah memprogram pikiran bawah sadar Anda. Nah, kalau Anda mengerti cara memprogram pikiran bawah sadar, maka salah satu solusinya adalah bagaimana Anda bisa melakukan suatu program, suatu ilmu yang dilakukan secara berulang. Nah, di video saya kali ini, saya akan mengedukasi Anda bagaimana supaya Anda diprogram di pikiran bawah sadar Anda, supaya Anda semua yang mendengarkan video ini bisa memiliki pikiran bawah sadar yang kuat, bersih, tangguh, termotivasi, dan bahkan suatu hari menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Mari kita mulai. Jangan mengaku kalah. Anda tolong mengulang-ulang video ini sebanyak mungkin. Ya, kalau bisa Anda ulang 10 kali, 20 kali. Ya, setiap malam sebelum Anda tidur, niscaya kalau perlu Anda juga bawa sambil tidur juga nggak masalah. Dan ketika Anda bangun, Anda akan menjadi pribadi yang berenergi, menjadi kuat, menjadi bersemangat, dan menjadi pribadi yang tidak pernah mau menyerah dan tidak pernah mau mengaku kalah. Judul saya kali ini adalah Jangan Mengaku Kalah. Bila segalanya menjadi salah, sebagaimana yang selalu terjadi. Bila jalan yang ditempuh, yang membuat susah payah, bagai tinggi sebelah. Bila penghasilan begitu rendah, dan hutang makin bertambah, Anda ingin tersenyum tabah, tetapi terpaksa merenung lelah. Bila biaya pemeliharaan terus menekan tiada henti, hidup ini menjadi terlalu susah. Jika perlu, beristirahatlah. Tetapi, Anda jangan mengaku kalah. Hidup ini memang aneh. Berbagai putaran dan belitan. Sebagaimana setiap orang mendapatkan pelajaran. Banyak pula teman terombang-ambing tanpa haluan. Bila kemungkinan dia berhasil, lalu dia akan menjadi sombong. Jangan putus asa. Walaupun giliran yang datang terasa lambat. Karena Anda berhasil dengan satu kesempatan lagi. Selalu cerah, tujuan sudah dekat. Kepada yang lemah dan tergugat, selalulah berusaha, berhenti sebentar. Kapan piala kemenangan patut didapat. Dan malam menjelang, dipelajari dengan lambat. Betapa dekatnya dengan mahkota yang berkilat. Keberhasilan adalah kegagalan yang diribut-ributkan. Warna perak dari awan yang meragukan. Dan tidak dapat nada terka betapa jauhnya. Ia mungkin dekat bila jauh kelihatannya. Walaupun bertambah buruk, jangan Anda mengaku kalah maupun dikalahkan. Sahabat entrepreneur yang saya cintai, seringkali dalam hidup kita menghadapi ujian, tantangan, deraan, cacian, dan makian. Tidak jarang dalam hidup kita seringkali mengalami tangisan, cercaan, bahkan hati ini menjadi galau. Hati ini menjadi resah, dan seringkali diri kita hendak menyerah. Bila kita mengetahui bahwa kita lahir di muka bumi ini bukan sebagai pecundang, tapi kita lahir di muka bumi ini sebetulnya adalah seorang pemenang.
Kalau Anda hari ini ingin rasanya hati ingin menjerit, rasanya hati ini ingin berontak karena masalah yang tak kunjung usai, renungan tadi bisa menjadi sebuah acuan. Karena renungan tadi adalah sebuah manifestasi dari pribadi-pribadi yang telah melewati badai dalam hidup mereka. Sahabat entrepreneur dan sahabat SB30 yang saya cintai. Saat ini, apapun masalah yang Anda hadapi, apakah mungkin Anda sedang bermasalah dengan orang tua Anda? Apakah Anda saat ini bermasalah dengan guru Anda? Anda sedang berselisih paham dengan teman, kolega Anda? Ataukah Anda saat ini sedang mempunyai hutang yang menumpuk? Atau saat ini Anda sedang mengalami masa-masa terberat dalam hidup Anda? Pesan saya cuma satu. Jangan mengaku kalah. Badai pasti berlalu. Mungkin saat ini orang tua mempunyai harapan yang sangat tinggi kepada Anda. Mereka sangat berharap Anda bisa lulus dengan predikat terbaik. Mereka mempunyai harapan yang sangat besar supaya Anda bisa menjadi pribadi yang cerdas, anak yang soleh, anak yang hebat. Tetapi Anda tidak bisa memuaskan hati mereka. Mereka ingin Anda menjadi juara di kelas. Tetapi yang terjadi sebaliknya, Anda selalu tidak mendapatkan nilai yang terbaik. Hati ini ingin menjerit. Kenapa orang tua saya tidak memahami saya? Tetapi saya berpesan, adik-adikku yang saya cintai, Anda tidak usah khawatir. Semua orang yang besar, mereka lahir dari kesulitan-kesulitan seperti itu di masa kecilnya. Mental-mental yang mengalami rintangan dan cobaan di masa mudanya, besar kemungkinan akan menjadi pribadi yang sukses suatu hari. Bagi Anda yang saat ini sedang meniti karir, Anda sedang kesulitan mencari pekerjaan tetap. Gaji Anda tidak kunjung memuaskan. Mungkin saat ini besar pasak daripada tiang. Mungkin saat ini dapur harus terus mengepul. Anak Anda menjerit. Biaya sekolah semakin tinggi. Anda sebagai kepala keluarga saat ini kebingungan harus mencari nafkah karena gaji tidak kunjung cukup dengan pengeluaran. Wahai sahabat entrepreneur yang saya cintai, jangan mengaku kalah. Mungkin saat ini Anda diizinkan menghadapi kesulitan. Karena Tuhan yang Maha Esa begitu mencintai Anda. Karena suatu hari Anda akan menjadi pribadi yang lebih baik. Ingat, tidak ada sebuah kupu-kupu atau seekor kupu-kupu yang tidak pernah melewati pergulatan berat dalam hidupnya. Kupu-kupu berasal dari kepompong yang mana ulat itu menyelesaikan tugasnya. Dia harus berjuang, dia harus berontak, dia harus mengalahkan bungkusan kepompong tersebut. Dan akhirnya dia harus mengoyak dirinya dan bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Apakah dia tidak mengalami kesulitan ulat itu? Apakah dia tidak berproses ulat itu? Ya, dia sangat berproses. Dan akhirnya ulat tersebut bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan akhirnya dia berhasil mengoyak bungkus kepompong dan dia tumbuh menjadi kupu-kupu yang indah. Badai pasti berlalu, sahabatku. Ketika Anda saat ini menghadapi kemalangan, rintangan, kesulitan, pesan saya satu, wahai sahabatku yang saya cintai dimanapun Anda berada, di seluruh Nusantara bahkan seluruh dunia. Tetesan air mata di malam hari, hati yang menjerit di malam hari adalah semua proses yang dilewati oleh orang sukses di muka bumi ini. Guru saya berkata, tidak ada orang sukses yang tidak pernah menangis di malam hari. Orang yang menangis di malam hari adalah manusia yang sedang diproses bagaikan kupu-kupu yang sedang diproses di dalam ulat yang ada di dalam kepompong. Sahabat entrepreneur dan SB30 yang saya cintai, pada kesempatan kali ini, suara saya ini adalah suara yang akan menguatkan Anda. Apapun kesulitan yang Anda hadapi, apapun masalah yang Anda hadapi,
Apapun problem yang Anda hadapi saat ini, percayalah, badai pasti berlalu. Jangan mengaku kalah, jangan pernah menyerah. Selama Anda masih bisa bernapas, selama Anda masih bisa menegakkan badan Anda, selama Anda masih bisa membuka mata Anda, selama Anda masih bisa menggunakan kedua tangan Anda dan kaki Anda, harapan di hari esok pasti ada. Jangan takut akan kesulitan, jangan takut akan tantangan. Pesan saya, badai pasti berlalu. Jangan mengaku kalah. Demikian sahabat entrepreneur, doa saya untuk Anda malam hari ini. Semoga Anda segera bisa melewati kesulitan Anda, masalah Anda, dan Anda bisa menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih baik, dan lebih luar biasa. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di video kali ini, saya akan melanjutkan seri kedua dari sebuah video renungan untuk memberikan program dan sugesti yang positif bagi pikiran bawah sadar Anda. Dan di seri yang pertama, aku tidak mengaku kalah, dan jangan pernah mengaku kalah. Sukses sekali, dan sangat luar biasa sambutannya untuk bisa memberikan sugesti yang positif. Dan sekarang kita juga akan lanjutkan di video yang kedua, yaitu dengan judul, Aku Tidak Memilih Menjadi Orang Biasa. Aku tidak memilih menjadi orang biasa. Memang hakku menjadi luar biasa. Aku mencari kesempatan, bukan perlindungan. Aku tidak ingin menjadi warga yang terkurung, rendah diri, dan terperdaya karena dilindungi oleh pihak yang berkuasa. Aku bersedia menghadapi resiko yang datang, berangan-angan dan membina untuk gagal dan berhasil. Aku menolak menukar insentif dengan derma. Aku lebih memilih tantangan hidup daripada kehidupan yang terjamin. Kenikmatan dalam mencapai sesuatu bukanlah utopia yang basi. Aku tidak akan menjual kebebasanku, tidak juga kemuliaanku untuk mendapatkan derma. Aku tidak akan merendahkan diri pada semua halangan dan ancaman. Sudah menjadi warisan untuk berdiri tegak, megah, dan berani untuk berpikir dan bertindak untuk diri sendiri, untuk meraih semua keuntungan dari hasil kerja sendiri, untuk menghadapi dunia dengan berani dan berkata, ini telah kulakukan. Semua ini memberikan makna kepada saya seorang manusia. Sahabat SP30 yang saya cintai, renungan ini mengajarkan kepada kita tentang arti menjadi manusia yang bebas, menjadi manusia yang merdeka. Merdeka dalam arti secara finansial dan merdeka secara waktu. Merdeka dalam arti tidak terkungkung, tidak terikat, tidak diikat oleh sebuah gaji yang pasti, tetapi lebih memilih sebuah penghasilan di luar keamanan gaji yang pasti. Memang membutuhkan sebuah keberanian untuk Anda memutuskan menjadi seorang wirausahawan. Memang tidak mudah bagi Anda untuk mengambil sebuah keputusan
berani untuk berdikari, berani untuk mandiri, berani untuk lepas dari ikatan, berani untuk lepas dari kekangan, berani keluar dari sebuah keamanan dan kenyamanan. Mungkin saat ini cicilan Anda sudah banyak. Mungkin hutang Anda saat ini tak kunjung lunas. Mungkin juga saat ini Anda masih mempunyai beban untuk menanggung beban biaya pengeluaran keluarga. Tetapi, sampai kapan Anda mau melakukan rutinitas kehidupan seperti ini? Bukan sebuah rutinitas kehidupan yang merdeka. Kalau Anda ingin hidup secara merdeka, hidup freedom, hidup bebas selama-lamanya, Anda harus berani memilih dari orang biasa menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Sahabat SP30 yang saya cintai, memang tidaklah mudah banting setir dari sebuah kenyamanan yang ada. Memang tidak mudah membuat keputusan dari tahunan atau puluhan tahun mindset yang sudah Anda pelajari saat ini. Tidak mudah Anda membuat sebuah keputusan, terlebih-lebih tidak ada dukungan dari keluarga, tidak ada dukungan dari teman terdekat. Terlebih-lebih Anda sendiri mungkin saat ini ketika Anda sedang membuat sebuah keputusan, yang Anda dapatkan justru tertawaan, hinaan, cemoohan, bahkan larangan. Mungkin saat ini Anda sedang galau, Anda sedang kecewa, Anda mungkin sedang sedih, dikarenakan minimnya support atau dukungan dari orang-orang yang memahami visi Anda. Tetapi aku lebih memilih menjadi manusia yang hebat dan luar biasa, dan aku tidak memilih menjadi manusia biasa. Sahabat entrepreneur yang saya cintai, sahabatku dimanapun Anda berada, bagi Anda yang mendengarkan renungan ini, bagi Anda yang mendengarkan suara saya ini, dikala Anda sedang lemah, dikala Anda saat ini sedang berat, dikala Anda saat ini sedang menghadapi sebuah depresi yang sangat kuat, semoga suara saya ini bisa menguatkan Anda, membulatkan tekad Anda, menguatkan pilihan Anda, agar Anda memilih menjadi manusia luar biasa, dan Anda tidak memilih menjadi manusia biasa-biasa. Dimanapun Anda berada, saya doakan agar Anda senantiasa sehat, kaya, dan bahagia, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, agar Anda yang saat ini berprofesi sebagai pelajar, yang sedang menempuh studi Anda, janganlah menjadi manusia biasa. Bagi Anda yang sedang berjuang sebagai seorang karyawan, jadilah kalau karyawan yang luar biasa, bukan orang biasa-biasa. Bagi Anda yang sedang merintis usaha, jadilah wira swasta atau entrepreneur yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa. Bagi Anda yang saat ini menjadi seorang atlet, jadilah atlet yang luar biasa, bukan atlet yang biasa-biasa. Bagi Anda yang saat ini mungkin sedang merintis karir di bidang seni, jadilah seniman yang luar biasa, bukan seniman yang biasa-biasa. Apapun profesi Anda, apapun latar belakang Anda, saya doakan Anda harus menjadi pribadi yang hebat luar biasa, karena Anda tidak memilih menjadi manusia yang biasa-biasa. Sukses untuk Anda. Selalu doa saya menyertai Anda. Salam hebat luar biasa.
Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di malam hari ini, saya akan berbagi sebuah renungan yang akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, pribadi yang lebih optimis, pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih positif, pribadi yang lebih mempunyai harapan untuk masa depan yang lebih baik. Hari yang baru. Hari ini merupakan hari yang baru. Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kepadaku. Aku bisa melakukan apa saja, atau menggunakannya dengan bijaksana. Hari ini merupakan hari yang baru. Hari yang paling berharga bagiku. Karena aku menggunakan satu hari dalam jiwaku untuk menukarnya apabila esok tiba, hari ini akan hilang serta-merta. Aku akan bekerja keras. Tidak akan malas lagi. Aku akan memilih keadilan dan menjauhi kejahatan. Aku mengharapkan kejayaan dan tidak takut pada kegagalan. Karena aku senantiasa ingat apa yang aku dapatkan adalah sehari dalam jiwaku. Sahabat entrepreneur, memang setiap hari adalah hari yang baru. Banyak orang merayakan hari ini tahun baru. Tahun baru memang berubah digit. Tahun 2018 setelah lewat 365 hari menjadi tahun 2019. Tahun 2019 berubah menjadi tahun 2020. Dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi sadarkah Anda bahwa sebetulnya sebelum tahun berganti tahun, itu kalau diperkecil ada bulan dan ada hari. Sukses itu bukan cuma dibangun dari satu tahun ke tahun yang berikutnya. Tidak. Sukses itu dibangun setiap hari. Dan setiap hari itu adalah lembaran yang baru. Kalau hari ini Anda telah pernah menjadi juara, hari esok sudah bukan juara lagi. Anda cuma pernah menjadi juara. Hari esok bisa jadi Anda kalah kalau Anda tidak mau lagi berlatih. Hari esok bisa jadi Anda akan dikalahkan oleh sang juara 2, sang juara 3 kalau Anda tidak mau memiliki semangat untuk mempertahankan juara tersebut. Hari ini Anda mungkin kalah, tapi belum tentu esok Anda akan kalah lagi. Karena hari esok adalah hari yang baru. Hari esok adalah hari yang berbeda dengan hari ini. Mengapa? Karena setiap hari adalah hari yang baru. Hari ini tidak sama dengan hari esok. Hari esok pun tidak sama dengan hari lusa. Karena setiap hari adalah hari yang baru. Bila Anda pernah kecewa hari ini, tidak seharusnya hari esok Anda masih kecewa. Kalau Anda besok masih kecewa, itu berarti hari ini tidak ada bedanya dengan hari esok. Ingat, setiap hari adalah hari yang baru. Anda punya kekuatan untuk memilih apakah Anda mau membuka lembaran baru dalam hidup Anda, ataukah Anda masih tinggal di masa lalu oleh masalah Anda. Ketika Anda sedang bermasalah saat ini,
sedang sedih, sedang frustrasi, sedang menangis di malam hari, sedang meratapi kesedihan memikirkan nasib Anda. Mungkin Anda jauh dari keluarga yang di perantauan. Saya ingin berpesan, setiap hari adalah hari yang baru. Hari ini tidak sama dengan hari yang kemarin. Kalau Anda menjalani hari ini dengan penuh optimis, meskipun Anda saat ini lagi frustasi, besar kemungkinan Anda akan mengalami perubahan. Meskipun hari ini belum ada tanda-tanda perubahan, tetapi minimal nasib Anda tidak akan meluncur terjun bebas ke bawah lagi. Tapi nasib Anda akan berputar balik seperti seekor burung yang menukik ke bawah tapi siap terbang tinggi lagi. Ingat, pegas itu bisa memantul kalau ditekan. Ketika pegas itu ditekan, lompatannya, lentingannya semakin tinggi. Manusia yang bertumbuh adalah manusia yang tertekan. Ketika Anda tertekan oleh masalah Anda, jangan takut. Itu adalah pembelajaran untuk Anda bisa terbang lebih tinggi. Ketika Anda bisa terbang lebih tinggi, seperti pegas itu tadi, semakin ditekan, lentingannya semakin tinggi. Niscaya, hari esok akan lebih baik. Seandainya hari esok tidak lebih baik, maka ada hari lusa yang lebih baik. Seandainya hari lusa tetap tidak ada perubahan, tetapi Anda tetap mempunyai suatu cara berpikir yang positif, yaitu setiap hari adalah hari yang baru. Bila hari demi hari tidak ada perubahan, bulan demi bulan masih tidak ada perubahan, tetapi Anda selama hari demi hari, 10 hari, 20 hari, 30 hari, saya jamin tidak mungkin tidak ada perubahan. Karena setiap perubahan itu dimulai dari hari, bukan bulan, bukan tahun. Saya ulangi, setiap perubahan dimulai dari hari. Kalau Anda hari ini mau berhenti dari kecanduan main games, berhentilah bermain games minimal selama 21 hari. Bukan minggu, bukan bulan. Setelah 21 hari, saya percaya kalau Anda sudah berhenti, stop. Hari ke-22, Anda tidak akan nafsu bermain game seperti 21 hari sebelumnya. Bila Anda kecanduan pornografi, berhentilah selama 21 hari. Carilah kesibukan yang lain. Carilah kesibukan yang membuat Anda tidak berpikir ke arah kebiasaan buruk tersebut. Saya percaya setelah 21 hari, dengan adanya kesibukan baru, dan Anda tidak menyentuh yang sifatnya berbau pornografi, besar kemungkinan di hari ke-22, Anda akan lepas dari kecanduan tersebut. Bila Anda kecanduan merokok, berhentilah 21 hari. Selama 21 hari, saya yakin cara berpikir Anda pasti berubah. Skema kerja otak Anda pasti berubah. Karena Anda membangunnya selama hari demi hari. Mungkin awal berat, tetapi dari tekad yang kuat dan percaya bahwa setiap hari adalah hari yang baru, 21 hari kemudian pasti terjadi satu skema dan pola pikir yang baru. Bila Anda sering disakiti, 21 hari ini perbanyaklah doa dan bersyukur. Bukannya mengingat-ingat masa lalu, rasa sakit itu.
Tapi setiap hari perbanyak doa dan rasa syukur selama 21 hari. Niscaya hari demi hari akan terjadi perubahan yang luar biasa. Hari demi hari akan membuat bulan demi bulan, tahun demi tahun terjadi perubahan yang luar biasa. Apapun kebiasaan buruk Anda, apapun permasalahan Anda, apapun beratnya masalah Anda, apapun badai yang menimpa Anda, semua bisa berubah. Dimulai dari Anda merubah cara berpikir Anda hari demi hari. Setiap hari adalah hari yang baru. Semoga setelah Anda menonton renungan ini, perubahan dimulai dari hari ini sampai 21 hari ke depan adalah hari yang betul-betul baru bagi Anda. Sukses untuk Anda, sahabat entrepreneur. Saya doakan hidup Anda penuh dengan perubahan karena setiap hari adalah hari yang baru. Salam hebat luar biasa. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Pada malam hari ini, kembali saya akan membuat sebuah renungan agar Anda bisa memiliki mental dan mindset yang jauh lebih positif, jauh lebih baik, dan membangun pikiran bawah sadar Anda agar Anda bisa memiliki suatu kekuatan yang lebih teguh, lebih handal di masa yang akan datang. Topik renungan saya kali ini adalah Anda adalah siapa yang Anda pikir. Andai Anda pikir Anda tewas, Anda akan tewas. Bila Anda pikir Anda takut, Anda akan takut. Jika Anda suka menang atau ingin menang, tetapi Anda pikir Anda tidak bisa, besar kemungkinan Anda tidak akan menang. Jika Anda pikir Anda kalah, Anda akan kalah. Karena di dunia ini telah kita temukan keberhasilan yang bermula dari niat manusia. Semua tertanam dengan jelas dalam ingatannya. Jika Anda pikir Anda tersisih, Anda benar tersisih. Anda harus berjiwa besar untuk maju. Anda harus yakin pada diri sendiri sebelum Anda dapat memenangkan hadiah. Perjuangan hidup tidak senantiasa terlihat kepada manusia yang kuat dan pantas. Lambat laun, manusia yang menang adalah manusia yang berpikir, dia bisa. Pembuat renungan ini dan puisi ini tidak mau disebutkan namanya, anonim. Tapi apapun, renungan ini adalah sebuah renungan yang sangat bermanfaat bagi kita semua, sahabat entrepreneur. Memang tidak semua orang tahu bahwa Anda adalah apa yang Anda pikir. Bila Anda pikir Anda kalah, hampir 100% Anda pasti akan kalah. Bila Anda pikir Anda kecewa, dan Anda memendam kekecewaan itu, Anda menyimpan rapat-rapat kekecewaan itu, dan Anda senantiasa hidup dalam kekecewaan itu, besar kemungkinan Anda adalah orang yang sensitif, selalu baper, bahkan besar kemungkinan Anda adalah orang yang kecenderungannya menjadi sulit memaafkan dan tidak bisa move on dari masa lalu Anda. Pikiran manusia itu seperti sebuah gudang memori yang sangat besar. Anda mau isi gudang itu dengan apa? Anda isi dengan makanan busuk,
maka yang keluar adalah kata-kata busuk. Anda mau isi itu dengan bangkai, maka yang keluar adalah bau bangkai, bau yang busuk. Ketika Anda setiap hari bermasalah dengan cara bertutur kata, bermasalah dengan kehidupan Anda, bermasalah dengan atasan Anda, bermasalah dengan bawaan Anda, bermasalah dengan guru Anda, bermasalah dengan teman-teman Anda, bermasalah dengan relasi Anda, bahkan bermasalah dengan siapapun kehidupan sosial Anda, besar kemungkinan ada yang salah dengan cara berpikir Anda. Mungkin bisa jadi cara berpikir Anda adalah cara berpikir yang selama ini adalah Anda mungkin tidak pernah menerima sisi positif dari hidup Anda. Anda mungkin memandang sebuah kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan rasa kecewa, penuh dengan ketidakpuasan, penuh dengan permasalahan, sehingga Anda menganggap hidup ini adalah sebuah penderitaan. Tetapi berbeda dengan kalau Anda mau merubah cara berpikir Anda. Sekalipun kondisi hidup Anda tidak ideal, kehidupan seperti ini yang tidak Anda inginkan, tapi kalau Anda mau merubah cara berpikir Anda menjadi lebih baik, kondisi memang mengecewakan, tetapi saya memilih untuk bahagia, saya memilih untuk tetap bersyukur, saya tidak mau memilih untuk terbawa oleh perasaan, saya memilih untuk mencari sesuatu yang lebih baik, maka Anda punya pilihan untuk hidup lebih baik. Anda tidak mau terbawa oleh perasaan yang menuntun Anda ke arah yang tidak jelas. Anda tidak mau terbawa perasaan ke arah yang membuat hidup Anda lebih terjerumus. Tetapi Anda hari ini lebih berpikir bagaimana Anda mau membuat hidup Anda ke arah yang lebih baik, lebih positif, lebih optimis, lebih kuat, lebih bercahaya, lebih punya harapan, lebih membahagiakan. Anda yang punya kekuatan tersebut. Meskipun kondisinya saat ini tidak seperti itu. Ada juga orang yang berkata, Anda tidak mau terima kenyataan. Anda akan terima kenyataan kalau Anda pikir itu adalah kenyataan. Tapi kalau Anda pikir sebaliknya, bahwa meskipun kenyataan seperti ini, tetapi saya tidak terima kenyataan ini. Saya percaya hidup saya bisa lebih baik. Bahkan orang depresi aja bisa sembuh. Orang yang lagi dirundung kesedihan aja, dia dalam waktu singkat dia bisa menjadi hidup yang lebih bahagia. Dia tidak mau memilih untuk sedih. Tapi dia memilih untuk bahagia. Meskipun kondisinya penuh dengan kesedihan. Karena Anda adalah apa yang Anda pikir. Kalau Anda pikir Anda mau sedih, ya Anda akan tetap sedih. Tapi kalau Anda pikir Anda bahagia, meskipun kondisinya sedih, Anda tidak bisa sedih. Karena Anda pilih, Anda pikir Anda bahagia. Banyak orang yang bangkrut, banyak orang yang sedih karena kehilangan, banyak orang yang ditinggalkan pacarnya. Anda baru ditinggalkan pacar. Ada orang yang ditinggal suaminya ketika anaknya masih dalam kandungan. Tapi dia hari ini sedih memang. Tetapi dia bisa memilih untuk bahagia. Meskipun tidak lagi punya pasangan. Anda yang baru ditinggal pacar saja, Anda sudah mau bunuh diri. Bagaimana dengan orang yang sudah punya suami, anak di dalam kandungan, tapi suaminya sudah meninggalkan dia selama-lamanya? Apakah dia nggak jauh lebih sedih? Come on. Anda adalah apa yang Anda pikir. Diputus pacar bukan akhir dari segalanya. Bisnis bangkrut bukan akhir dari segalanya. Hutang yang tidak bisa bayar bukan akhir dari segalanya. Bisnis sepi bukan akhir dari segalanya. Tidak naik kelas bukan akhir dari segalanya. Come on, para subscriber SP30 yang saya cintai. Ya. Hidup menderita tidak selamanya. Justru itu adalah otot untuk Anda hari ini untuk bisa menjadi lebih kuat, lebih tangguh. Karena Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Bila Anda hari ini Anda pikir kuat, Anda akan kuat. Meskipun Anda dalam kondisi lemah. Bila Anda pikir hari ini kondisi Anda
optimis. Kondisi memang tidak mengizinkan untuk Anda optimis. Tapi Anda tetap melihat cahaya di tengah kegelapan. Banyak orang di dalam cahaya yang terang, dia masih melihat kegelapan. Maka selamanya hidup Anda di dalam kegelapan. Tapi kalau Anda masih melihat sepercik cahaya di tengah kegelapan, niscaya keputusasaan itu akan berakhir menjadi sebuah asa. Asa kecil, tapi asa inilah yang akan membangkitkan semangat Anda. Ingat, rumah yang terbakar itu dari setitik api kecil, tapi dia bisa membumi hanguskan sebuah rumah. Selama Anda masih punya setitik harapan, setitik asa, setitik cahaya, badai itu pasti berlalu. Jangan pernah menyerah, karena Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jangan berpikir yang negatif, berpikirlah yang positif. Masukkanlah input yang positif. Kata-kata yang mendukung, kata-kata yang memberikan harapan, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberikan sebuah ketenangan jiwa, kata-kata yang memulihkan jiwa Anda yang saat ini lagi putus asa. Jiwa yang mungkin saat ini sedang hampir menyerah. Berikanlah kata-kata penguat dan percayalah, doa Anda akan dikabulkan. Karena isi dari doa Anda adalah doa penuh pengharapan. Doa yang penuh dengan rasa optimisme. Doa yang percaya bahwa badai pasti berlalu. Doa yang percaya bahwa Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda berpikir bisa, Anda pasti bisa. Jangan berpikir sebaliknya. Meskipun kondisi sudah tidak memungkinkan, tapi selama Anda berpikir bisa, Anda pasti bisa. Sahabat entrepreneur, demikian renungan kali ini. Sebuah renungan hasil dari proses perjalanan hidup saya. Saya juga sering mengalami kondisi tidak ideal, kondisi kecewa, kondisi putus asa. Tetapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya memilih untuk bertahan, saya memilih untuk terus berjuang. Sehingga saya menjadi pribadi yang lebih optimis. Kalau saya bisa, Anda pun pasti bisa. Sekian renungan kali ini, sahabat entrepreneur. Semoga hidup Anda jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa, karena Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Demikian, sahabat entrepreneur, sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa.